cerah dia kalau petang disinari matahari. Tegak di atas bukit Jabal Rumat, tempat pemanah, lihatlah bukit Uhud. Satu hari amalmu dikurangi 7 km, sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau setiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi, kenapa setiap membaca dari wadduha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil, istri Abu Lahab, mengejek, wadda'aka syaitan, Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha, Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul engkau turun? Sampai aku diejek istri Abu Lahab. Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapu. Bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun, apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajni'atin, punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya aja pingsan anjing. Baru dia berteriak aja mati itu anjing. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku. Sesama laki-laki, jangan sama bini orang. Nanti ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah. Datang suaminya, maksud Allah. Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan ngutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadhu. Dia isi motornya bensin 5.000, dia bisa ngajar 3 hari. Khusyuk di kelas. Tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka iqna, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua ngutang. Termos ngutang, piring ngutang, istri ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang. Satu-satunya yang lunas istrinya itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, ngutang juga tuh. Dengan anakku dengan mahar kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayn wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasal wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bagaimana hukumnya pegadaian? Meminjamkan barang orang dipinjam oleh kita, apa hukumnya? Gadai masuk dalam satu bab fikih namanya rahan, babur rahni, bab gadai. Boleh gadai. Pak, minjam uang bapak 10 juta, saya takut nanti Ustaz larikan. Oke, kalau bapak takut, ini tanah saya 1 hektar sebagai jaminan, uang 10 juta. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang, saya balik. Ya, sementara uang saya pakai, maka tanah bapak pegang, jangan dipakai. Kalau dipakai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Kita minjam motor orang. Dah, motor dia kita pinjamkan ke orang. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia suka melarikan. Jangankan motor, anak gadis orang pun dilarikannya. Apalagi motor. Ini tanggung jawab kita 2 kali lipat. Oleh sebab itu kalau tidak betul-betul amanah, jangan, bahaya. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Menyikapi seorang ayah
nya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ayah tidak bertanggung jawab, maka di akhirat akan dituntut karena dia zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Adapun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua, Ustaz, ya, emak kami sudah meninggal, terus ayah kami tidak kami kasih nikah. Oh, ini bahaya. Kalau kamu berbakti kepada ayahmu, maka nikahkan, cari. Kalau kamu takut ayahmu mencari, kamu yang mencarinya. Ini seorang bapak mengadu kepada Ustaz. Apa kata anaknya? Papa nggak usah bingung ya. Nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak, mau terbang ke Surabaya ada adik, mau terbang ke Jakarta ada. Apa kata bapaknya? Kalian terbang khusus yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, senangkan hatinya. Kalau ada pecandu narkoba, pezina, di dunianya dia senang, bahagia. Hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang durhaka pada orang tua, hebatnya hukuman durhaka. Orang durhaka pada orang tua di dunia dapat, di akhirat dapat. Pasti itu, anaknya pasti durhaka. Makanya yang paling berbakti pada orang tua ini siapa? Keluarganya Jet Li, Chow Yun Fat dan Jackie Chan. Cina-Cina itu berbakti pada orang tua. Saya pergi ke mall di Malaysia, ceramah seminggu. Hari terakhir kita main ke mall Pak Ustadz. Oke, saya lihat di lantai atas orang-orang tua jompo banyak sekali, disuap sama anaknya makan. Ternyata anak-anak mereka mau meliburkan diri satu hari untuk menyiapkan, karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki. Ayah hoki lah, ayah cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Senang hati mereka. Senangkan hati orang tuamu. Kalau masih hidup dia di rumah, belikan kain, belikan baju, belikan makanan, belikan. Senangkan hatinya. Banyak orang menganggap, orang tua kan nggak perlu baju baru. Justru makin tua dia makin ingin baju baru. Orang tua saya ini udah nggak terkontrol lagi Pak Ustadz. Kami belikan baju, dia pakai baju sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihatlah teganya anakku. Kami berikan makanan, dia ngomong ke tetangga, anakku nggak ngasih makan. Sabar, karena dia sudah sampai ila ayyuradda ila adzalil umur, usia hina. Tak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Dia sudah pikun, mukhtalid. Oleh sebab itu jaga dia. Bagaimana menghadapi orang tua ini Pak Ustadz? 3 jurus. Diam. Lagi diam. Lagi diam. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jangan sampai kau durhaka pada orang tua. Ustadz enak aja ngomong. Memangnya Ustadz nggak punya orang tua? Orang tua saya ada. Umurnya 70 tahun. Mak saya. Dia tak pernah manggil saya Ustadz. Mat. Senangkan hati. Kita tak pernah tua di depan orang tua. Kita walaupun sudah 40 tahun umur saya, di hadapan orang tua itu tetap anak yang baru pandai berjalan, yang sedang lucu-lucunya dulu. Maka jangan pernah kita menceramai orang tua kita. Jangan mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah ustadz panggil orang tua, papa, mama sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jika ada seorang mu'alaf yang kelaparan di suatu kampung hingga merasa putus asa, mencoba kembali lagi pada keyakinan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Makanya setelah kita Islamkan dia, bukan sekedar kasih kain sarung, kasih mukena, buatkan mu'alaf center. Di Pekanbaru kita buat mu'alaf center, ada pengajiannya, ada buka bersama, diberi buku, diberi kajian, ada absennya. Dia si Anu kemana posisinya sekarang? Masih Islam atau sudah murtad? Si Anu gimana? Ini. Kalau tidak, ini tanggung jawab kita semua bersama. Jangan sampai setelah itu dia hilang, tiba-tiba dia kembali ke agama yang lama. Nauzubillah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karenamu lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Satu orang dapat hidayahmu. Ini dulu negeri bukan mayoritas orang santri, tapi mayoritas orang-orang tidak baik. Kemudian berapa orang dapat hidayah karena Kiai Haji Zainul Abidin Bazul Ashab tiba-tiba menjadi negeri santri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita santri-santri. Tanamkan keyakinan, baca biografi Tuan Guru, baca biografi Pangersa Uwa, baca biografinya, bawa, tenang. Itulah gunanya kita baca. Kadang kita lupa, makanya baca manaqib, baca manaqib, baca manaqib. Untuk apa? Membangkitkan semangat kita lagi bahwa oh ternyata dia dulu kemari. Ini pesantren langsung besar begini atau gimana? Dulu hanya bangunan kecil Pak Ustaz.
kemudian berkembang menjadi 8 hektar, akan ada perluasan tanah. Dari mana didapat bangunan mewah, megah, besar, cantik seperti ini? Dari mana? Perjuangan panjang. Maka ini semua harus kita jadikan sebagai cambuk dalam diri kita. Bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan guru mursyidnya, sedangkan mereka bukan mahram? Begitu pula dengan sesama rekan. Tadi beberapa jamaah bersalaman dengan saya, dia kasih kain, hail namanya, pembatas. Di situ saya pahami bahwa orang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah diajarkan mursyid gurunya, karena beberapa yang saya lihat dimasukkannya tangannya gini, Ustaz, kalau ada sini tak bersentuh, ya tak apa-apa, tak bersentuh. Saya termasuk yang bagian, tapi kalau ada yang membolehkan mungkin dia tengok dalil lain. Tapi dari beberapa yang bersalaman tadi saya lihat dia pakai, oh berarti ternyata diarahkan untuk wallahu a'lam bishawab.